Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Pada saat ini, PDI Perjuangan benar-benar menghadapi setumpuk masalah berat, mulai dari kasus hukum Hasto Kristianto tengah ditahan oleh KPK, pencekalan Yosana Lauli, serta kasus-kasus hukum lainnya yang bersinggungan dengan KPK. Kemudian ada fakta yang paling mencengangkan bagi kita semua adalah ternyata PDI Perjuangan yang identik dengan pembela Wong Cilik, kini Wong Cilik ini mulai berpaling ke partai lain dan seolah meninggalkan PDI Perjuangan. Pertanyaannya, apakah PDI Perjuangan akan bangkit seperti di masa-masa jayanya? Seperti masih ada Pak Jokowi, PDI Perjuangan memenangkan pemilihan presiden sampai 2 kali berturut-turut, atau mau terus begini saja PDI Perjuangan menjadi partai yang paling sedikit pemilihnya pada saat pemilihan presiden 2024. Kita tahu bahwa suaranya hanya 16%. Padahal jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang. Namun apa dibalik ini semua sehingga PDI Perjuangan seolah masuk ke dalam jurang? Banyak pihak yang menilai saatnya Puan Maharani ambil kendali penuh menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan daripada untuk saat ini. Jujur saja PDI Perjuangan seolah menimbulkan masalah yang sangat berat, terutama blunder-blunder dari Ketua Umum, seolah dikatakan Ibu Megawati benar-benar sedang Hasto and kroninya hanya jadi beban. PDIP kini berada di persimpangan jalan antar jurang. Kasus hukum menumpuk, Megawati kehilangan kendali, dan Wong Cilik mulai berpaling. Apakah Puan Maharani akan mengambil alih kepemimpinan PDIP? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana Hasto dan kroninya menjadi beban berat bagi partai serta bagaimana Puan bisa menyelamatkan PDIP dari kehancuran. Apakah PDIP akan kembali berjaya atau justru tenggelam selamanya? Gini ya, foto Puan Maharani bareng Prabowo, Jokowi, dan SBY itu bukan sekadar foto biasa. Itu foto mahal. Foto yang punya makna politik yang dalam. Makanya Puan dengan santai unggah di Instagram dan netizen responnya luar biasa. Kader-kader PDIP pun banyak yang setuju. Sudah waktunya Puan melangkah lebih jauh. Sekarang pertanyaannya, apakah PDIP siap untuk era baru? Atau masih mau berkubang dengan masalah internal yang makin lama makin jadi beban? Karena jujur aja PDIP lagi nggak baik-baik saja. Dengar baik-baik, PDIP itu nggak sedang diserang dari luar. Justru yang menghancurkan partai ini adalah orang-orangnya sendiri. Kasus Hasto, awalnya orang kira cuma permainan politik. Tapi lihat fakta di KPK, bukti-bukti makin kuat. Kalau terus dibiarkan, ini bisa menyeret nama PDIP ke jurang lebih dalam. Ganjar Pranowo, laporan dugaan gratifikasi di Bank Jateng mulai diusut. PDIP bisa kena imbas lagi. Ahok, kasus Pertamina masih jadi perbincangan. Kalau meledak, siap-siap aja PDIP bakal kena getahnya. Nah, kalau PDIP masih berpikir semua ini cuma skenario politik lawan, ya selamat tinggal kejayaan. Rakyat nggak bodoh. Mereka tahu mana partai yang benar-benar berjuang dan mana yang cuma sibuk mengurusi kepentingan elitnya sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, Puan malah kelihatan santai. Foto-foto dengan para tokoh penting dari Prabowo sampai Jokowi bikin PDIP kelihatan lebih cair. Komentar netizen, mayoritas positif. Orang mulai melihat Puan sebagai pemimpin yang bisa membangun komunikasi lintas partai. Tapi, apakah itu cukup? Enggak. Kalau cuma modal foto doang, PDIP nggak bakal berubah. Puan harus bertindak. Dan cepat. Pegang kendali partai sudah cukup Megawati terus-terusan, jadi boneka kepentingan orang-orang di sekitarnya. Kalau masih dibisiki orang seperti Hasto, PDIP nggak akan kemana-mana. Orang-orang yang terlalu banyak blunder, terlibat kasus, atau justru jadi beban partai, harus disingkirkan. Kalau dibiarkan, mereka akan terus menggerogoti dari dalam. PDIP mau jadi apa? Oposisi? Mendukung pemerintah tapi kritis? Atau cuma mau menunggangi gelombang politik? Kalau masih abu-abu, rakyat bakal muak. PDIP selalu mengklaim sebagai partai pembela Wong Cilik. Tapi kenyataannya, kalau hanya memanfaatkan momen untuk kepentingan politik, rakyat sudah paham. Nggak bisa lagi pakai trik lama. Sekarang, bola ada di tangan Puan. Kalau dia mau PDIP tetap bertahan, dia harus segera ambil alih. Kalau enggak, ya tinggal tunggu waktunya partai ini tenggelam. Ingat, bom waktu sudah berdetak. Kasus-kasus besar bisa meledak kapan saja. Kalau PDIP terus menyangkal, maka partai ini bisa kehilangan segalanya.
Jadi Puan, apa langkah selanjutnya? Ambil kendali atau biarkan PDIP jadi sejarah? Sekarang gini, kalau Puan masih ragu-ragu, PDIP bakal kehabisan momentum. Politik itu nggak bisa pakai pola, nanti aja deh, karena lawan-lawan di luar sana nggak akan menunggu. Coba lihat realitasnya. PDIP sudah mulai kehilangan pengaruh dulu, PDIP selalu jadi pusat perhatian. Tapi sekarang, orang lebih tertarik membahas Prabowo, Gerindra, atau bahkan PSI yang makin agresif. Kalau nggak segera ada gebrakan, PDIP bakal makin tenggelam. Oke, Megawati itu simbol, dia legenda hidup di PDIP. Tapi zaman sudah berubah. Kalau PDIP masih pakai gaya kepemimpinan model semua harus lewat Bu Mega, ya siap-siap aja partai ini kehilangan relevansi. Ini fakta yang harus diterima. Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP secara de facto. Dia sudah punya jalannya sendiri. Kalau PDIP masih berharap dia balik dan menyelamatkan partai, itu cuma ilusi. Sekarang kita balik ke pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan Puan? Jangan cuma unggah foto, jangan cuma hadir di acara resmi. Puan harus bikin langkah yang bikin publik terkejut. Misalnya, deklarasi sikap politik PDIP ke depan, mau oposisi atau koalisi. Jangan nanggung kasus Hasto, Ganjar, Ahok, dan elit lainnya yang bikin PDIP tersandera harus segera dituntaskan. Kalau dibiarkan, ini kayak kanker yang terus menggerogoti tubuh partai. Lihat Prabowo, dia bisa merangkul semua pihak dari lawan politik sampai tokoh-tokoh lama. Puan harus mulai melakukan hal yang sama, bukan cuma bertumbuh pada lingkaran lama. Orang masih melihat Puan sebagai putri Megawati. Kalau dia ingin dihormati sebagai pemimpin, dia harus menunjukkan bahwa dia bisa berdiri sendiri tanpa embel-embel nama besar orang tuanya. Jangan salah, ini bukan lagi soal bisa atau tidak bisa. Ini soal mau atau tidak mau. Kalau Puan masih ragu-ragu, maka PDIP akan semakin terkikis. Ingat, rakyat sekarang lebih kritis. Mereka melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang cuma numpang nama. Kalau PDIP gagal membaca situasi ini, maka partai ini hanya akan jadi catatan sejarah. Jadi sekali lagi, Puan, apakah kamu siap memimpin? Atau PDIP harus bersiap menghadapi kehancuran? Puan harus sadar betul, kalau PDIP sekarang berada di ujung tanduk, salah satu penyebab utamanya adalah Hasto dan kroninya. Mereka bukan cuma merusak citra partai, tapi juga menyeret Megawati, ibunya sendiri, ke dalam jurang kehancuran politik. Lihat apa yang terjadi. Kasus hukum yang menjerat Hasto bukan lagi sekadar rumor. KPK sudah punya bukti, fakta-fakta sudah muncul di publik. Tapi anehnya, Megawati masih membiarkan orang seperti ini terus berkuasa di lingkaran inti PDIP. Dulu PDIP adalah partai yang punya daya tarik besar bagi rakyat, terutama wong cilik. Tapi sekarang, orang mulai muak. Bukannya fokus membela rakyat, justru sibuk melindungi elit yang bermasalah. Ini yang paling tragis. Megawati yang seharusnya jadi simbol persatuan PDIP malah dikendalikan oleh orang-orang yang cuma mementingkan diri sendiri. Puan harus berani membuka mata bahwa ibunya sedang dimanfaatkan oleh kelompok ini. Puan harus ambil alih sebelum terlambat. Kalau Puan masih ragu, PDIP akan kehilangan segalanya. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan lain. Kalau PDIP mau kembali ke jalurnya, orang-orang seperti Hasto harus disingkirkan. Bukan soal suka atau tidak suka, ini soal menyelamatkan partai dari kehancuran. Rebut kendali dari Megawati, Puan harus berani mengatakan ke ibunya, "Bu, ini saatnya saya memimpin." Bukan berarti menyingkirkan Megawati, tapi mengarahkannya untuk menjadi simbol persatuan, bukan sekadar alat bagi kelompok tertentu. Jangan cuma duduk manis dan foto sana-sini, Puan harus bikin gebrakan politik. PDIP butuh arah baru, strategi baru, dan wajah baru di kepemimpinan. Kalau Puan tidak bertindak sekarang, PDIP akan semakin tersandera, kasus hukum akan terus bermunculan, rakyat akan semakin hilang kepercayaan, dan partai ini bisa jadi hanya tinggal sejarah. Jadi Puan, ini pertanyaan terakhir. Mau jadi pemimpin yang menyelamatkan PDIP atau diam saja dan membiarkan partai ini hancur di tangan orang-orang seperti Hasto? Puan harus paham satu hal. Kalau PDIP terus dibiarkan seperti ini, partai ini bakal habis sebelum 2029. Kenapa? Karena PDIP sudah kehilangan kepercayaan rakyat. Bukan karena faktor eksternal, tapi justru karena digerogoti dari dalam. Orang-orang seperti Hasto dan kroninya bukan hanya merusak citra partai, tapi juga menyandera Megawati dan membuat PDIP semakin kehilangan arah.
Lihat saja efeknya. Banyak yang sudah mulai berpikir ulang soal masa depan mereka di PDIP. Apalagi setelah melihat bagaimana elit partai lebih sibuk mengamankan diri daripada memperjuangkan rakyat. PDIP dulu identik dengan perjuangan Wong Cilik. Tapi sekarang, malah terseret dalam berbagai kasus hukum yang bikin rakyat kecewa. Bagaimana mungkin partai yang mengklaim pro-rakyat justru dipenuhi oleh kasus-kasus korupsi? Partai lain sudah bergerak cepat, Prabowo makin kuat, Gerindra semakin solid, bahkan partai-partai kecil seperti PSI mulai mendapatkan momentum. Sementara PDIP masih sibuk dengan konflik internal yang gak ada habisnya. Sebenarnya Puan punya peluang besar untuk menyelamatkan PDIP. Tapi waktu semakin menipis. Apa yang harus dilakukan? Hasto dan kroninya sudah terlalu banyak bikin masalah. Kalau PDIP mau bertahan, orang-orang ini harus disingkirkan. Kalau perlu, lakukan pembersihan besar-besaran. Jangan ragu. PDIP harus kembali ke jalur yang benar, berjuang untuk rakyat, bukan untuk elit. Jangan hanya sekadar pakai slogan partainya Wong Cilik, tapi kebijakan dan tindakannya justru berlawanan dengan itu. PDIP mau jadi oposisi atau koalisi? Jangan setengah-setengah. Rakyat butuh kepastian, bukan partai yang plin-plan. Kalau mau mendukung Prabowo, dukung secara tegas. Kalau mau oposisi, lakukan dengan cara yang bermartabat, bukan sekadar cari panggung. Megawati sudah saatnya beristirahat. Puan harus maju ke depan, bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai pemimpin nyata. Jangan lagi hanya bertumpu pada nama besar ibunya. Ini waktunya membuktikan diri. Puan, jangan sampai nyesel. PDIP masih bisa diselamatkan. Tapi kalau Puan terus ragu-ragu, maka partai ini hanya akan menjadi sejarah. Jadi Puan, apa keputusanmu? Akan diam dan membiarkan PDIP tenggelam? Atau berani bertindak dan menyelamatkan partai ini sebelum semuanya terlambat? Puan, ini bukan sekadar soal politik, ini soal kelangsungan PDIP. Partai ini sedang berada di persimpangan jalan, maju atau hancur. Itu semua tergantung keputusanmu. PDIP sedang dikepung dari segala arah. Bukan karena serangan dari luar, tapi karena penyakit di dalam. Kasus hukum menumpuk, skandal demi skandal bermunculan. PDIP yang dulu disegani sekarang mulai dipandang sebelah mata. Bukan rahasia lagi, Bu Mega sudah terlalu lama dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan namanya. Dia bukan lagi pengendali penuh PDIP, tapi malah jadi alat bagi kelompok tertentu yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Wong Cilik yang dulu jadi basis suara PDIP sekarang mulai berpaling. Kenapa? Karena mereka merasa dikhianati. Janji tinggal janji, sementara elitnya sibuk dengan urusan sendiri. Kalau Puan masih ragu, PDIP akan semakin terpuruk. Jangan menunggu sampai partai ini benar-benar habis. Apa yang harus dilakukan? Hasto dan kroninya bukan aset, mereka adalah beban. Mereka harus disingkirkan kalau PDIP mau bertahan. Jangan biarkan mereka terus menyandera partai ini dengan kasus-kasus yang mereka buat sendiri. Puan harus berani bilang ke ibunya, Bu, ini waktunya saya memimpin. Megawati tetap bisa jadi simbol, tapi secara manajerial, PDIP butuh pemimpin baru yang lebih tegas dan progresif. Wong Cilik butuh pemimpin yang benar-benar berpihak pada mereka, bukan cuma janji kosong. Kalau PDIP mau bertahan, harus kembali fokus pada rakyat, bukan pada kepentingan elit partai. PDIP tidak bisa terus bermain aman. Mau oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo? Jangan setengah-setengah. Rakyat tidak suka partai yang abu-abu. Tentukan sikap dan pegang teguh prinsip. Kalau tidak bertindak sekarang, PDIP akan hancur. Puan, ini kesempatan terakhirmu. Kalau masih ragu, maka PDIP hanya tinggal menunggu waktu untuk tenggelam. Jangan sampai di tanganmu, partai yang didirikan oleh kakekmu sendiri justru runtuh. Jadi Puan, apakah kamu siap menyelamatkan PDIP? Atau hanya akan menjadi penonton saat partai ini hancur perlahan? Lihatlah sekarang. Semua yang membela Hasto mulai memainkan drama korban. Mereka membuat narasi bahwa Hasto sedang dizalimi, seolah-olah dia dikejar-kejar karena alasan politik. Padahal faktanya, tidak. Mereka tahu Hasto dalam masalah besar. Bukti-bukti sudah kuat. KPK sudah menemukan berbagai kejanggalan yang mengarah langsung kepadanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Menciptakan ilusi bahwa ini semua adalah konspirasi politik. Klasik! Setiap kali tersudut, bukan introspeksi, malah menyalahkan pihak lain. Kasus ini bukan soal politik, ini soal hukum. KPK tidak mungkin sembarangan menindak seseorang tanpa dasar. Kalau memang Hasto bersih, buktikan. Bukan malah playing victim. Kenapa Hasto dan kroninya ketakutan?
Kalau merasa tidak bersalah, kenapa justru sibuk membangun opini? Kenapa tidak hadapi saja dengan transparan? PDIP harus berhati-hati. Jika partai terus membela orang-orang bermasalah, rakyat akan semakin menjauh. Wong cilik yang dulu percaya pada PDIP sekarang mulai mempertanyakan, PDIP ini sebenarnya partai perjuangan atau tempat perlindungan koruptor? Puan harus sadar, kalau terus membiarkan ini terjadi, PDIP akan semakin rusak. Hasto dan kroninya hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli pada partai, mereka hanya peduli pada bagaimana mereka bisa selamat. Sekarang pertanyaannya, Puan, apakah kamu akan terus diam? Atau justru akan bertindak dan membersihkan PDIP sebelum semuanya terlambat? Lihat kondisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekarang. Terus digerogoti dari dalam. Bukan karena serangan dari luar, bukan karena lawan politik, tapi oleh orang-orang yang seharusnya menjaga partai ini. Hasto dan kroninya sudah membuat partai ini kehilangan kepercayaan rakyat. Mereka berpikir dengan memainkan drama korban, dengan menggiring opini, bisa menyelamatkan diri. Tapi faktanya, justru semakin banyak yang muak. Puan, lihatlah sinyal dari rakyat. Rakyat sekarang bukan lagi yang bisa dibodohi dengan narasi-narasi basi. Mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya mencari keuntungan. Kasus Hasto sudah masuk ke ranah hukum, bukan lagi sekadar isu politik. Kasus Ganjar, dugaan gratifikasi di Bank Jateng makin santer. Kasus Ahok, terkait Pertamina, nama PDIP kembali terseret. Dan ini belum semuanya. Semakin lama dibiarkan, semakin dalam PDIP tenggelam. PDIP sekarang dalam bahaya. Bukan hanya karena kasus-kasus ini, tapi karena gagal membaca situasi politik. Jokowi sudah tidak bersama PDIP. Sekarang, kekuatan besar ada di Prabowo. Mau tidak mau PDIP harus menentukan sikap. Mau tetap keras kepala melawan pemerintah dan makin terisolasi, atau berdamai dengan realita dan mulai membangun ulang kekuatan? Puan, kamu adalah harapan terakhir. Kalau PDIP ingin kembali berjaya, harus ada perubahan besar. Bersihkan partai dari orang-orang bermasalah. Ambil alih kepemimpinan. Jangan biarkan Megawati terus dikelilingi bisikan sesat. Tentukan arah politik yang jelas. Tidak bisa terus berada di zona abu-abu. Bangun kembali kepercayaan rakyat. Jangan biarkan PDIP jadi partai yang hanya dipenuhi kepentingan elit. Puan, keselamatan PDIP ada di tanganmu. Jika kamu diam, maka bersiaplah melihat partai ini hancur lebur dan tinggal kenangan.